Halo Sobat Jitur seluruh Indonesia, kembali lagi Virtual Talk bersama jitur.id. Virtual Talk kali ini kita akan membahas cruise yang besar dan salah satu cruise yang banyak diminati sama orang yang ingin mencoba cruise yang besar atau startingnya melalui Singapura. Nah, kali ini kita akan mengupdate update informasi cruise Royal Caribbean pastinya bersama Kak Rahel nih. Sebelum kita sebelum kita sambungkan ke Kak Rahel, jangan lupa follow IG jitur.id dan tonton virtual talk ini sampai selesai. Nah, kita sambungkan langsung saja ke Kak Rahel nih ya. Halo Kak Rahel. Halo Kak Rio dan Sobat Jitur semuanya, apa kabar? Halo, kabarnya alhamdulillah baik Kak. Baik Nah, semuanya ya. Kak Rahel gimana nih kabarnya Kak? Baik, saat ini udah kangen jalan-jalan. Wah, sama dong. Kangen Sama banget nih ya. jalan-jalan. Nah, sobat-sobat Jitur, ada yang belum kenal Kak Rahel, mungkin Kak Rahel bisa silakan memperkenalkan diri. Ya, jadi nama saya itu Rachel atau Rachel. Jadi saya bekerja di kantor perwakilan Royal Caribbean yang ada di Indonesia. Jadi apa namanya semua informasi itu bisa ditanyakan melalui kami juga. Namun memang untuk reservasi nggak bisa ke kita ya. Jadi memang kita untuk pusat informasinya saja seperti itu. Jadi saat ini apa namanya untuk informasi-informasi terkait dengan COVID-19 selama pandemi ini itu juga sudah kita informasikan juga ke tamu-tamu juga gitu. Wah, seru banget pasti ya, Kak. Nah, Hmm. Kak Rahel, gimana nih kondisi cruise saat ini? Apakah udah bisa dibuka untuk wisatawan? Pertanyaan bagus nih Kak Rio. Ya, Jadi sebenarnya dari bulan Maret kemarin memang Royal Caribbean Group itu masih menjalankan yang namanya Global Suspension, di mana seluruh sailing kami itu tidak ada yang dijalankan karena adanya pandemi virus corona ini. Namun selama masa ini juga kita mempersiapkan protokol-protokol baru untuk mendukung persiapan nantinya untuk kita pas lagi kembalinya ya mulai kembali pelayaran tersebut. Jadi ada beberapa protokol baru, ada juga memang yang merupakan peningkatan dari protokol-protokol yang sudah kita lakukan sebelumnya. Seperti itu. Jadi untuk saat ini sih sebenarnya untuk orang Indonesia sendiri, Karyo itu belum bisa ya ya. apa join sailing. Namun kita juga ada kabar baik nih Karyo. Jadi salah satu kapal kita ya, namanya Quantum of the Seas, dia akan kembali mulai pelayaran dari Singapura tanggal 1 Desember nanti. Hanya saja memang diperuntukkan hanya untuk Singapura residence dulu gitu. Jadi untuk kita belum bisa gitu. Dan nanti untuk beberapa protokol yang kita akan bahas juga itu yang akan diaplikasikan di pelayaran ini gitu. Oke. Di pelayaran quantum ini. Tapi memang sih protokol-protokol ini kita mungkin ada kemungkinan juga akan kita aplikasikan di sailing-sailing kita yang lain gitu. Oke. Tapi memang masih menunggu update lebih lanjut dari prinsipal kami Karyo gitu. Karena kan memang untuk membuat protokol ini itu memang bukan cuma wewenang dari pihak Royal Caribbean Group aja ya. Banyak banget pihak-pihak yang terkait untuk pembuatan dari protokol ini. Contohnya seperti negara-negara setempat, di mana mungkin mereka disinggahi oleh kapal-kapal kita gitu. Jadi cukup banyak nih pertimbangannya yang harus dipikirkan agar bisa membuat pelayaran nanti ke depannya lebih aman dan lebih nyaman lagi bagi tamu-tamu kita gitu. Oke Kak, berarti ini sedang dipersiapkan ya, walaupun belum Betul. sailing atau dibuka untuk wisatawan kita yang penting udah terima update-update untuk the next-nya kita liburan. Pasti udah kangen banget nih teman-teman atau sobat-sobat Jitu. Betul. Nah, kalau bisa dijelasin nih Kak, protokol kesehatan yang sudah disiapkan itu seperti apa? Ya, bisa. Jadi Ya, saya akan jelaskan secara singkat in general ya. Maksudnya ya, nanti kalau memang perlu detailnya bisa kontak ke pihak Jitura juga. iya Jadi benar yang banget. pertama itu yang penting adalah tested for all. Tested for all itu adalah jadi semua tamu yang akan sailing itu harus menjalani PCR test. PCR COVID test itu harus dijalani Ya. 48 sampai 72 jam sebelum pelayaran.
Oke. gitu. Dan hasil tes negatifnya itu harus dibawa untuk keperluan check-in di pelabuhan. Ya. Nah, bagaimana kalau hasilnya positif? Nah, kalau ternyata hasilnya positif, maka tamu tersebut akan mendapatkan refund dalam bentuk future cruise credit. Nanti bisa digunakan untuk sailing di kemudian hari. Oke. Seperti itu. Nah, kemarin sih saya sempat ngobrol juga dengan pihak dapat kabar dari pihak Marina Bay Cruise Center-nya. Jadi pelabuhan di sana juga mereka melakukan protokol yang sangat ketat. Jadi bukan hanya untuk tamu-tamu yang akan naik kapal, juga kru kapalnya juga semuanya ketat. Jadi nanti tetap ada pengecekan suhu tubuh, kemudian ada jarak aman untuk mengantri, kemudian ada sanitasi di seluruh pelabuhan. Dan ini sanitasi kalau nggak salah kemarin sampai koper-koper tamu semuanya akan disemprot disinfektan. Gitu. Wah, berarti sangat lengkap berarti ya, Kak, ya. Cukup lengkap Dari ya. protokol kesehatan sudah menjamin semuanya atau sudah detail banget untuk menjaga di COVID-19 ini supaya lancar gitu. Soalnya memang dari otoritas Singapura juga kalau dilihat kan Singapura negaranya bersih ya, Ya, Karyo ya, maksudnya benar mereka banget. concern untuk dari sisi kebersihan dan juga untuk kesehatan dari semuanya juga gitu. Ini sih tadi baru protokol yang pertama, kita Ya. juga ada protokol selanjutnya yaitu nanti di dalam kapalnya sendiri itu kita menggunakan 100% fresh and filtered air. Jadi sirkulasi udara selama dalam kapal itu adalah 100% udara yang segar, jadi fresh ocean air gitu. Jadi nanti udara akan diambil dari satu sisi kapal untuk kemudian difilter menggunakan high grade filter MERV 13. Ini benar-benar bisa menangkap mikroba bakteri-bakteri yang aerosol yang kecil-kecil itu bisa tertangkap semua seperti bakteri dan virus itu bisa untuk difilter, kemudian baru disirkulasikan ke dalam kapal dan juga ke ke kamar-kamar dari penumpang. Kamar-kamar ini juga mereka memiliki sirkulasi udara masing-masing ya, jadi tidak campur dengan satu sama lain. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, udara ini juga akan diganti secara reguler, Karyo. Jadi di atas kapal itu penggantiannya adalah sekitar 12 sampai 15 kali per jam. Nah, untuk sebagai perbandingannya, kalau mudahnya itu kayak di mall atau di hotel, itu biasa mereka melakukan pergantian sirkulasi udara sekitar 4 sampai 5 kali saja per jam. Jadi di atas kapal itu bisa sekitar 3 kali lipat lebih sering ya untuk mengganti sirkulasi udaranya. Gitu. Kemudian sirkulasi udara ini yang dari dalam kapal itu dibuang melalui exhaust dari sisi lain kapal. Jadi tingkat kebersihan udara di kapal juga akan selalu terjaga untuk menjaga kenyamanan dan keamanan dari tamu-tamu sendiri. Berarti Gitu. udah benar-benar itu sudah dipersiapkan oleh tim atau kru dari Royal Betul. Caribbean sendiri gitu ya? Betul. Jadi selama 6 bulan kita memang tidak ada pelayaran ini, memang kita banyak mempersiapkan hal-hal seperti ini, Karyo. Jadi bukan hanya protokol yang dari sisi teorinya juga, namun Ya. juga persiapan dari masing-masing kapal kita siapkan untuk nanti kembali sailingnya dengan lebih lancar lagi. Gitu. Oke, itu Dan, udah keren banget sih untuk masalah protokol COVID yang diterapkan oleh Royal Caribbean sendiri. Nah, kalau buat protokol kesehatan setelah berlayar atau kita check out untuk keluar dari Royal Caribbean itu, apakah ada spesifikasi lagi atau gimana, Kak? kalau untuk check out sebenarnya kita untuk stick ini kita masih liquid ya, Karyo ya, Ya, karena memang kan saat ini memang belum ada yang melakukan pelayaran dan protokol ini baru akan diaplikasikan realistis. buat Ya. sailing nanti 1 Desember. Hanya saja kalau misalkan saya lihat nanti untuk check out pun pasti akan ada dibagi di ruangan-ruangan agar tidak ada kerumunan. Karena kan untuk check out itu mungkin staggeringnya sama seperti yang check in. Pas check-in ke dalam kapal itu, biasanya kan kita online check-in nanti ditanyakan kira-kira datangnya tiba di pelabuhan jam berapa. Di situ nanti pihak pelabuhan bisa tahu nih kira-kira berapa orang akan datang jam sekian, berapa orang datang jam sekian. Jadi itu untuk menunda kerumunan ya, jadi untuk tidak Ya. ada kerumunan. Begitu juga dengan nanti untuk proses check out-nya, kalau saya perkirakan juga sama seperti itu, dan itu sama seperti yang memang sudah kita lakukan sebelumnya, di mana pasti akan staggering seperti itu, biar tamu-tamu itu
keluar dari kapal itu tidak numpuk gitu. Wah, berarti udah keren banget sistemnya pokoknya lah ya. Jangan Betul. khawatir buat next kalau udah Royal Caribbean berlayar lagi, kita harus banget cobain Royal Harus Caribbean nih. coba, betul. Nah, Karena sobat-sobat memang Jitur mungkin belum banyak yang tahu nih Kak, Royal Caribbean itu seperti apa? Bisa dijelaskan nggak Kak? bisa. Jadi Royal Caribbean mungkin saya jelaskan sedikit gambaran latar belakangnya dulu ya. Boleh. Royal Caribbean sendiri itu sebenarnya salah satu brand dari yang ada di bawah naungan Royal Caribbean Group. Jadi ada 6 brand sebenarnya. Mungkin kalau Sobat Citur pernah mendengar Celebrity Cruises, ada Silver Sea atau Azamara, itu juga salah satu dari brand-brand yang ada di bawah naungan Royal Caribbean Group. Perusahaan kami sendiri ini berdiri tahun 1997 dan head office kita itu ada di Miami, di Amerika. Jadi memang perusahaan Amerika dan merupakan salah satu perusahaan kapal pesiar yang terbesar ada di dunia gitu. Karena memang kapal pesiar terbesar di dunia itu memang under brand kami, itu Symphony of the Seas gitu. Nah, tuh beberapa penjelasan yang udah dikasih tahu Kak Rahel. Nah, ini adalah salah satu cruise yang terbesar yang bisa kita coba atau kita nikmati nih. Nah, Betul. destinasi apa saja yang kita nikmati kalau kita berlayar bersama Royal Caribbean, Kak? Nah, untuk destinasi sebenarnya banyak banget nih Karyo, karena memang Okay. kita basically totalnya ada 27 kapal gitu, dan kita memang 27 kapal tersebut dari berbagai macam ukuran ya Karyo. Jadi ada yang benar-benar memang kapasitas besar sampai 6.500 orang, ada juga yang sampai 3.000 orang gitu. Dan untuk destinasi kita sailingnya around the world Karyo. Jadi ada yang dari Asia, ada Eropa, ada Australia, Alaska, dan juga Karibia. Kalau Karibia ini memang cukup populernya di kalangan market US ya, karena mereka suka sekali dengan olahraga air. Jadi kapal-kapal kita yang paling besar itu ada 4 kapal, ada Symphony, Harmony of the Seas, Allure of the Seas, dan Oasis of the Seas, semuanya sailing dari Karibia. Gitu. Tapi memang untuk destinasi ini tidak semuanya dilakukan sepanjang tahun. Jadi ada season-seasonnya juga nih Karyo gitu, seperti sailing Alaska, kemudian sailing untuk rute Eropa atau Australia, itu memang biasanya bisa dikunjungi pada waktu musim panas. Oke. Gitu. Jadi mungkin sedikit nyambung dengan periode-periode sailing tersebut, mungkin langsung aku kasih tahu aja kali ya kira-kira best time-nya kapan sih untuk mengunjungi rute-rute tersebut. Gitu. Jadi untuk rute Alaska sendiri biasanya itu kan periodenya sailing itu antara bulan Mei sampai bulan September. Sekitar pasti setiap tahunnya periode itu aja. Biasanya best time-nya untuk mengunjungi Alaska itu adalah bulan Juni sampai bulan Juli. Kenapa? Karena udaranya temperatur itu lebih hangat Karyo untuk periode-periode tersebut gitu. Dan untuk potensi untuk melihat es yang cair nih yang jatuh gitu kan dari glacier itu lebih tinggi di periode-periode Juni sama Juli. Namun again tergantung dari tamu sendiri ya, karena mungkin ada tamu yang lebih suka mungkin lebih dingin mungkin, jadi bisa sailingnya di bulan Mei karena mungkin mau lihat juga mungkin glaciernya masih utuh-utuh semuanya, belum ada yang mencair gitu. Tapi ada yang perlu saya informasikan juga, biasanya kalau sailing Alaska itu untuk periode Agustus September itu udah mulai banyak hujan gitu. Jadi kalau memang yang kurang suka dengan datang kemana-mana hujan, mungkin cukup dihindari untuk periode yang Agustus September. September. Berarti kita bisa berlayar atau menikmati cruise selain di bulan Agustus sampai September itu ya Kak, supaya musimnya nggak pas musim hujan gitu ya. Betul. Kalau untuk sailing Eropa itu juga hampir sama sebenarnya dengan sailing yang Alaska. Dia setiap tahunnya dibuka sekitar bulan April akhir sampai Mei sampai bulan Oktober biasanya. Tapi best time-nya biasa mereka bulan Mei karena udaranya lebih enak ya. Kalau bulan Mei itu kan mungkin peralihan dari spring ke summer ya, jadi malah lebih adem gitu. Dan untuk yang lainnya sailing destinasi Asia, saya kasih contoh itu mungkin dari Singapura ya yang paling dekat sama kita. Itu memang untuk periode sailingnya itu sekitar bulan November sampai bulan Maret setiap tahunnya gitu. Jadi memang Singapura sailing itu ada di akhir tahun.
Nah, untuk udaranya sendiri sih kalau untuk Singapura dia kan mirip-mirip lah ya sama Indonesia. Jadi kalau untuk akhir tahun itu lebih adem ya udaranya. Tapi mungkin yang perlu diingat itu adalah mungkin untuk season-season yang high season seperti lagi libur Natal atau libur Chinese New Year itu harganya akan sedikit lebih mahal. Itu sih kalau untuk yang apa namanya destinasi ya. Gitu, Kario. Tadi udah dijelasin nih beberapa tipe-tipe tipe-tipe cruise yang lumayan besar dan besar-besar yang mempunyai fasilitas yang bagus-bagus nih. Nah, fasilitas apa aja sih Kak yang bisa kita nikmati kalau kita lagi berlayar bersama cruise Royal Caribbean? Hmm. Fasilitas kapal itu memang banyak banget sih Ya. Kario karena memang Royal Caribbean itu terkenal memiliki kapal-kapal yang revolusioner. Jadi revolusioner apa? Banyak mengaplikasikan hal-hal yang tadinya fasilitas yang ada di darat dibawa ke atas kapal. Contohnya kita punya ice skating ring di atas kapal. Kita punya panjat tebing di atas kapal. Kita bahkan ada kapal-kapal yang punya taman benar-benar real taman ya, Central Park itu di atas kapal gitu. Jadi benar-benar untuk bisa dinikmati oleh tamu juga. Ya. Namun tidak sampai di situ, Karyo, inovasi Royal Caribbean itu benar-benar banyak gitu karena bisa dilihat juga dari show-show kita. Show kita itu ada yang mengkombinasikan antara tradisional kayak dance show dengan robot. Atau misalkan nih Karyo pengen pesan minum, ada yang namanya Bionic Bar. Bionic Bar itu adalah memiliki robot bartender. Jadi nanti yang bikin minuman Karyo itu adalah robot Wah, seru gitu. banget pasti itu. Banget Pengalaman baru betul. yang harus kita coba. Dan di atas kapal itu kayak pusat informasinya itu ada menggunakan namanya Wayfinder. Wayfinder ini kayak layar interaktif. Jadi kalau misalkan tamu pengen cari lokasi kamar ada di mana atau lokasi restoran di mana, itu tinggal cari di Wayfinder itu bisa lebih mudah jadinya. Dan nggak cuman itu, karena kan memang di atas kapal itu kayak kolam renang, apa jacuzzi, itu juga semuanya ada di atas kapal. Mau seluncuran, kemudian ada bumper car, itu juga lengkap semua dari kapal Karyo gitu. Nah, kan Dan yang itu kan tidak banyak banget ya, Kak. betul, Dari restoran, tempat minum, dan aktivitas-aktivitas lainnya seperti tadi kayak kolam renang, hmm, terus climbing juga atau betul. banyak lah mungkin ya di Hmm. fasilitas di cruise ini. Nah, itu apakah kalau kita di sana itu berbayar ataukah sudah free dari paket kita yang sudah bayar untuk menggunakan cruise Royal Caribbean ini, Kak? Betul, jadi untuk mostly aktivitas di atas kapal, permainan kayak water slide, kemudian wall climbing, main bumper car, itu semuanya sudah free of charge. Jadi mau berenang pun sudah free of charge. Jadi kebanyakan di atas kapal itu memang bisa dinikmati secara free ya. Mau main ice skating, mau nonton show-nya, kemudian makan pun, makan itu kita juga ada complementary restoran, Kario. Jadi ada fine dining, ada buffet, ada cafe 24 jam, itu semuanya complementary. Jadi sudah include di dalam apa yang dibayarkan gitu. Jadi di atas kapal udah nggak pusing-pusing lagi nih mau apa namanya mau makan apakah bayar dulu atau enggak itu kita ada complementary restorannya gitu. Begitu Nah, juga jadi dengan kalau eee, udah di cruise itu berarti kita nggak usah mikirin atau pusingin bayar dan lain-lain, pasti sudah betul menjadi, fasilitas yang diberikan dari Royal Caribbean itu, betul, betul Kak? betul gitu. Kecuali kalau belanja sih Karyo karena Ya, di atas kapal juga banyak suka ada sale gitu kan kita ada ya, kerjasama dengan brand-brand internasional banyak ada Coach ada ya. Kate Spade itu bisa banyak sale juga sebenarnya jadi kecuali belanja mungkin itu pengeluarannya satu-satunya itu kali ya. Nah, ya kalau belanja gitu mata uangnya, Kak, gimana, Kak, pembayarannya? Apakah menggunakan Kalau mata uang Singapura atau gimana? kalau di atas kapal itu semua mata uangnya ada currency USD. Ya, Karena kan memang kapal kami kan perusahaannya dari Amerika ya, Karyo mhm, ya. Cuman mhm. nanti untuk settlementnya memang bisa dikonversikan dengan currency yang lainnya. Hanya saja mungkin nominalnya mungkin apa ya conversionnya nggak sebaik mungkin di sini gitu kan. Jadi disarankan mungkin tetap membawa mata uangnya mungkin USD kali ya untuk di kapal. Gitu. Nah, buat sobat-sobat Jitur, jadi kalau mau menggunakan atau berlayar bersama cruise, kita harus sudah mempersiapkan mata uang USD tersebut supaya kita belanja di sana nggak usah pusing-pusing lagi.
betul. Atau bisa pakai credit card juga, Kario. Soalnya kan kalau di atas kapal, apa namanya, nanti bisa settlement-nya by credit card juga. Jadi kalau memang nggak mau bawa-bawa uang juga bisa gitu. Ya, menggunakan credit card gitu kayak. Betul. Nah, itu kan tadi sekilas tentang Royal Caribbean nih. Nah, ini kita akan membahas Voyager of the Seas nih, Kak, nih. Gimana sih Hmm. Voyager of the Seas, Kak? Nah, betul. Jadi untuk kapal Voyager ini kebetulan nanti kan akan digunakan untuk sailing dari Singapura ya, Karyo. Karena kan sailing Singapura ini memang paling populer di kalangan orang Indonesia. Karena paling gampang ya, dekat cuma dari Jakarta ke Singapura aja bisa naik kapal. Gitu. Dan untuk Voyager of the Sea sendiri, dia akan melayani rute nanti baru tahun depan, akhir tahun itu November 2021 sampai bulan Maret 2022. Nah, Voyager of the Sea sendiri itu memiliki berat sekitar 137 ton, 137.000 ton. Dan ini memiliki total 15 lantai, di mana sebenarnya bisa memuat hingga 4.000 orang setiap pelayarannya. Namun untuk kedepannya mungkin akan berkurang sekitar 50% ya kapasitasnya Karyo untuk Ya. bisa sesuai dengan protokol yang akan kita jalankan gitu. Dan kapal ini juga sebenarnya baru di refurbish nih, Karyo, baru kemarin tahun 2019 direnovasi, di mana ada beberapa penambahan fasilitas, kemudian ada perubahan lokasi restoran, dan juga ada renovasi di cabin-cabin penumpang gitu. Dan di atas kapal ini sama seperti tadi disebutkan, untuk makan itu juga ada restoran yang komplementari seperti kayak main dining room itu buat fine dining itu komplementari. Ya. Kemudian untuk buffet komplementari, kemudian ada cafe 24 jam juga itu juga komplementari. Jadi kalau tiba-tiba jam 1 pagi lapar, Lapar gitu. ngambil makanan kecil, mau ngambil sandwich, mau ngambil pizza itu bisa gitu. Jadi dan ini juga tidak ada pembatasan, Karyo. Jadi anytime restoran itu buka bisa dinikmati gitu. Jadi sebagai contohnya nih, misalkan Karyo pagi breakfast jam 7. Ya. Jam 7 breakfast di buffet area. Kemudian setelah itu mungkin jam 8 Karyo masih lapar nih. Pengen coba ke main dining room gitu, mau lihat, mau makan. Selama restorannya masih buka, bisa gitu. Ya. Nah, setelah makan di main dining room, jam 9 masih lapar lagi. Saya mau coba balik ke buffet. Selama Ya. masih buka itu bisa gitu. Jadi nggak ada pembatasan ya Ya. gitu. Dan apa saja sih tipe-tipe makanannya di atas kapal? Makanannya di atas kapal itu benar-benar temanya internasional. Jadi internasional itu nggak melulu hanya kayak western food ya, nggak melulu cuman pizza atau mungkin hamburger itu enggak. Jadi ada juga makanan Asia, ada juga makanan Itali, India, Jepang itu juga ada. Malah terkadang itu ada menu-menu makanan Indonesia juga, kayak soto ayam atau telur balado, tarung balado itu suka ada gitu. Dan Jadi nggak juga usah khawatir sobat-sobat Jitur buat yang nggak doyan betul. makanan western atau makanan Jepang, dan di situ juga ada makanan Indonesia. Betul, suka ada makanan Indonesia dan memang kalau makanan sih kalau menurut saya sih nggak perlu khawatir. Karena memang banyak ya makanannya. Setiap harinya itu bisa berganti-ganti terus makanan, mau buah, mau makanan, mau sayur, daging itu semuanya banyak. Tapi ya jadi nanti untuk pulang-pulang sih jangan khawatir pasti akan naik mungkin berat badannya. Karena makannya Untuk Oke, Kak. banyak. Untuk rute dan destinasi di Voyager of the Seas ini kira-kira perlu berapa lama sih, Kak, kita berlayar, atau kita akan stop di mana dulu atau tetap berlayar terus selama hari itu, Kak? Kalau rute untuk Voyager itu biasanya normalnya adalah 4 malam, 3 sampai 4 malam sih, Karyo juga. Karena kita ada yang weekend sailing dan juga weekday sailing biasanya. Dan itu rute-rutenya dari Singapura biasanya mengunjungi negara-negara tetangga, Ya. seperti Malaysia, seperti Thailand, atau juga ada juga Vietnam. Oke. Gitu. Jadi rute-rutenya itu kalau untuk dari Singapura memang tidak bisa terlalu jauh ya karena kalau terlalu jauh pun dia akan terlalu lama jadi di atas kapal. Mungkin Oke. kita bisa coba bahas sedikit-sedikit kali ya Karyo Ya, ya untuk boleh. masing-masing negara yang kita kunjungi. Ya. Jadi kalau untuk Malaysia itu biasanya kita mengunjungi Kuala Lumpur dan Ya. juga atau Penang.
Kalau Kuala Lumpur itu kan ya seperti Jakarta lah ya, maksudnya Ya, kota besar gitu ya, banyak gedung-gedung tinggi, banyak pusat perbelanjaan. Kalau di Pineng sendiri itu dia mungkin lebih kayak kota tua ya, jadi kayak kolonial lah, kayak kota tua. Jadi bangunan-bangunannya juga masih kayak bekas-bekas kolonial, kemudian ada tempel-tempel, dan mungkin kalau di Pineng itu terkenalnya untuk wisata kuliner ya, benar untuk makan banget. kue tiaw, makan durian itu semuanya ada di Pineng gitu. Dan kemudian yang kedua itu ada Thailand. Kalau Thailand itu kita mengunjungi rutenya adalah Phuket. Nah, kalau Phuket mungkin konotasinya udah pasti air ya, maksudnya Ya, pantai gitu. Untuk di Phuket sendiri itu memang betul bisa either ke mungkin Phi Island atau ke James Bond Island. Itu bisa mungkin ke pulau itu atau mau main kayak juga bisa atau mungkin cuma mau shopping-shopping aja di sepanjang Patong itu bisa atau juga mau lihat yang tempel-tempel pun ada Wat Shalong, ada Big Buddha itu juga ada di Phuket ya. gitu. Dan Nah, yang satu lagi yang unik sebenarnya adalah Vietnam sih. Aku ada ya, rute Vietnam itu, tapi memang masih Februari tahun 2022. Ini sebenarnya jarang ya kita dari Singapura itu ada rute ke Vietnam. Vietnam, Kenapa? ya. Karena kan Vietnam agak lebih jauh ya. Mm-mm. Biasanya kalau mau ke Vietnam itu rutenya adalah startnya dari Hong Kong biasanya. Tapi Oke, ini kita ada satu sailing itu dia rutenya mengunjungi dua kota di Vietnam, yaitu ada Nha Trang sama Ho Chi Minh. Kalau Nha Trang itu dia lebih mirip sama Phuket sih sebenarnya. Dia kota pinggir laut, jadi pantainya tuh bersih sekali. Di sana juga bisa melihat tempel, ada Hindu temple yang bagus di sana. Kalau Ho Chi Minh ya dia kota kota sih ya, kota biasa sih di sana. Jadi apa namanya pusat kota biasa, bisa lihat ada kayak gedung parlemen atau mungkin ada pecuci tunnelnya itu di Ho Chi Minh gitu. Dan nah, berkunjung di bulan Februari ke Vietnam itu sih udaranya lebih lebih enak ya Karyo mm-mm. dibandingin kalau udah masuk summer. Kalau udah masuk summer di sana benar-benar panas sekali Panas kalau banget di ya. tapi ya Nah, tadi kan seperti itu. kayak seperti tadi kita bisa stop di Kuala Lumpur, terus stop di Betul, Phuket. Nah, kalau betul. itu kira-kira kita berapa lama bisa bermain di kota tersebut, Bu? Misalnya Biasanya itu kayak Kuala sekitar Lumpur, kita stopnya berapa lama gitu? biasanya di masing-masing kota itu sekitar 6 sampai 8 jam sih Karyo gitu Oke. untuk bisa turun gitu. Hanya saja untuk saat ini memang biasanya kan kalau turun itu kan bisa turun sendiri ataupun ikut tour optional dari kapal. Kalau ikut tour Ya, optional memang ada tambahan biaya ya. ya. Namun setelah pandemi ini kemungkinan memang semua tamu yang memang mau turun itu memang harus mengikuti adanya tour tersebut karena kan memang kapal harus tahu nih kira-kira kemana-kemananya aja itu udah diatur yang memang aman bagi tamu-tamu kita juga gitu. Nah, kalau habis turun misalnya seperti tadi Kuala Lumpur kan kita photostop atau turun city tour di Kuala Lumpur ya, Kak, ya. Nah, Mm-hmm. setelah dari Kuala Lumpur kita masuk check-in lagi, itu apa saja yang kita butuhkan untuk masuk kembali ke Voyager of the Seas ini? Kalau untuk singgah begitu sih in general itu cuman Mhm. perlu itu apa namanya si pascard aja sebenarnya untuk jati Oke, diri kita karena kan ya, memang paspor pun ditahan oleh pihak kapal. Namun untuk kedepannya nanti kita harus lihat dulu sih situasi seperti apa karena memang untuk pelayaran yang Quantum of the Seas besok ini itu memang pelayarannya untuk di kuantumnya saja, memang tidak kunjungan ke negara-negara lain gitu karena memang oh, belum ada mungkin border juga belum dibuka ya Karyo ya jadi ya, memang masih ada apa perlindungan atau pertimbangan lebih lanjut untuk kedepannya apakah nanti setelah balik dari kapal dari darat itu city harus tour. tes lagi atau seperti apa mungkin nanti sambil jalan kita coba lihat lagi paling Nah, seperti itu. iya itu kan salah satu perbedaan juga, waktu normal kan kita cuma tinggal naruh paspor terus dapat ID card Betul paskat dari betul. Pascard-nya untuk Mm-mm. kembali lagi ke ke cruise gitu kan, Kak. Betul betul. Nah, oke, Kak. Tadi kan udah dijelasin tuh fasilitas apa aja dan rute-rute yang akan digunakan si Voyager tersebut gitu, Kak. Nah, sekarang kita bicara ke cabin atau room. Nah, Mm. cabin dan room apa saja ini yang bisa kita pilih di Voyager of the Seas, Kak? Oke, kalau untuk dari cabin sendiri, ini sih general untuk seluruh kapal kita itu ada 4 kategori sebenarnya Vario. Ya, Ada dari inside yang sama sekali tanpa jendela, ada juga window ocean view, ada juga balcony dan juga ada suite.
Nah, Oke. kalau untuk Voyager sendiri sebenarnya ada satu tipe kamar yang cukup unik sebenarnya. Namanya Inside Promenade. Inside Promenade itu adalah kabinnya inside sebenarnya harusnya tanpa jendela, tapi dia ada jendela kecil menuju ke area perbelanjaan. Jadi kalau itu sih sebenarnya kalau ada acara-acara sedang berjalan di area promenade, kita bisa nonton dari kamar Karyo gitu. Jadi lumayan santai-santai ngeliat orang seperti itu. Itu cukup unik. Tapi untuk market Indonesia biasanya yang populer itu adalah cabin balcony gitu, karena kan Cabin dog. kalau balcony itu ada terasnya sendiri ya gitu, mau Iya. keluar itu bisa sambil santai-santai atau mau makan di cabin di balkoni juga bisa Oke. seperti itu. Sampai yang suite-nya pun itu ada yang one bedroom, ada juga yang two bedroom, kita tersedia di atas kapal. Bahkan ada beberapa kapal kita yang punya love suite. Jadi love suite itu yang tingkat ya, itu Ya. juga tapi bukan di Voyager sih kalau untuk love suite. Nah, untuk di cruise tersebut, Mm-hmm. biasanya kan per room kalau di hotel tuh hanya 2 pax ya, Kak. Betul. Kalau untuk di cruise ini apakah tetap hanya 2 pax atau bisa berempat atau bisa bertiga gitu, Kak? Nah, bisa Kak. Jadi di atas kapal kita memang ada cabin-cabin yang khusus untuk berdua aja. Ya. Ada juga yang memang bisa mengakomodasi sampai 4 atau sampai 8 orang bahkan gitu. Hanya saja memang nanti ke depannya apakah memang bisa mengakomodasi benar-benar maksimum 8 orang, nanti kita coba lihat lagi ya Karyo ya, karena memang in Ya. general kita memang ada cabin yang bisa sampai 8 orang gitu. Kamarnya juga memang luas, ada dua bedroom dalam satu kamar itu, jadi memang cukup luas untuk mengakomodasi 8 orang gitu. Oke, nah itu berarti ada perbedaan untuk cabin atau room yang di hotel maupun di cruise ini. Betul. Nah, untuk Voyager Voyager of the Seas tersebut nih selama perjalanan misalnya kita akan stop di Kuala Lumpur nih, Kak. Nah, dalam perjalanan tersebut apakah ada show tertentu? Apa kita bisa bebas free bermain di mana saja di dalam cruise tersebut, Kak? Kalau maksudnya selama lagi berhenti docking ya di negara ya? Sorry, kalau kita lagi berlayar Oh, dari berlayar. Singapura misalnya Oke, kalau berlayar Singapura ke ada. Kuala Jadi Lumpur. setiap harinya itu pasti akan ada jadwalnya Karyo. Jadi Ya, nanti jadwal itu apakah mungkin jam sekian ada show di ice skating, jam sekian ada show di teater, atau nanti mungkin ada show di pool deck. Itu nanti semuanya memang sudah diatur oleh pihak kapal agar memang semua tamu bisa menikmati gitu. Jadi jadwal-jadwalnya nggak cuma satu kali aja gitu. oke. Biasanya memang minimum ada 2 kali gitu. Jadi memang tamu itu biar bisa punya kesempatan untuk nonton. Dan itu memang sepanjang hari sih Karyo gitu. Jadi Ya, nanti kalaupun memang tidak ada show di di teater, mungkin ada permainan dibuka ice skating, kemudian apa mungkin dibuka buat yang water slide. Jadi nanti tamu juga bisa aktif tuh Karyo untuk tetap menikmati fasilitas dari kapal, atau mungkin mau fitness bisa gitu. nah berarti ada aktivitas yang bisa Jadi kita gunakan di sana ya, Kak, betul, dan jadi banyak free. sekali. Justru malah memang sebenarnya untuk tamu-tamu itu kita harapkan untuk aktif sih sebenarnya Karyo. Ya, Karena kalau kita memang banyak fasilitas di kapal, banyak yang bisa dilakukan, tapi kalau misalkan memang tamunya hanya diam di kamar aja, pasti kan akan bosen ya gitu. Jadi ya memang itu kita dia. harapkan memang tamu itu bisa aktif juga untuk ikut kegiatan-kegiatan di atas kapal. Oh, berarti seru banget nih pokoknya, Roy. Mm-mm. Nah, oke, Kak. Kalau tadi kan masalah cabin, masalah fasilitas sudah dijelaskan nih, Kak. Nah, sekarang ini masalah jaringan atau koneksi internet. Kalau jaringan di sana gimana, Kak, selama perjalanan? Kalau selama di atas kapal itu memang kita tidak ada free wifi sih Kak. Jadi Ya, memang harus ada paket-paket yang sebenarnya bisa beli. Paketnya itu apakah memang perlu satu device aja atau mungkin bisa sampai 4 device. Itu tapi memang ada tambahan biayanya. mhm, Karena memang kalau kalau memang kapalnya masih dekat sama kota ya, maksudnya dekat sama Singapura atau mungkin dekat sama Malaysia, mungkin masih ada sinyal-sinyal yang ketarik gitu ya, mungkin sinyal-sinyal roaming ketarik. Namun kalau benar-benar udah tengah laut, itu memang udah nggak ada sinyal sih Karyo gitu. Jadi memang optionnya adalah bisa mungkin beli paket wifi tersebut gitu. Karena untuk roaming pun nggak nyampe kalau di tengah laut. oh, Gitu. berarti better beli paket yang udah disediakan di cruise tersebut ya, Kak? Betul, betul. Kalau untuk roaming juga itu nggak akan bisa ya, Kak? Kalau roaming kalau udah terlalu di tengah laut
tuh nggak dapat sih sinyal sih Karyo kalau pengalaman ya. Hmm. Kalau masih deket-deket sama pulau-pulau atau mungkin dekat sama Singapura, malah itu masih bisa ketarik ya ada sinyal-sinyal gitu roaming. Tapi kalau misalnya udah cukup berada di tengah laut itu biasanya nggak kena sih sinyalnya gitu. Oke, berarti harus mempersiapkan uang untuk Kalau membeli memang WiFi yang perlu, betul. Kalau sudah memang perlu disediakan. WiFi itu bisa mempersiapkan apa namanya budget tersendiri. Gitu. Oke. Nah, nih Kak, tadi kan udah banyak nih jelasin dari fasilitas, terus apa saja yang bisa kita tonton, terus fasilitas juga. Terus gimana sih nih Kak tips-tips buat sobat-sobat Jitur yang belum pernah berlayar menggunakan cruise Voyager of the Seas ini? Sebenarnya kalau untuk tips-tips itu adalah enjoy dan tetap aktif gitu. Jadi coba semua fasilitas yang memang disediakan, coba makanan yang memang disediakan. Jadi ikut semua acara yang memang bisa diikuti gitu karena hampir semua fasilitas tersebut memang bisa dinikmati secara free of charge gitu. Jadi apa namanya kalau bisa sih dinikmati ya tadi seperti saya bilang jangan cuman kalau di kamar aja pasti kan akan bosen ya gitu nggak ngapa-ngapain. Jadi saran kita sih tipsnya adalah benar-benar memang bisa aktif di kapal, coba apa yang bisa dicoba, apa yang pengen di experience selama ada di kapal. Jadi memang nextnya ke depannya mungkin bisa coba kapal yang lain lagi yang mungkin lebih besar lagi, fasilitasnya mungkin beda lagi seperti itu. Oke Itu sih. Kak. Nah, oke, itu berarti tips-tips yang harus kita kita note untuk nanti the next-nya jika Voyager of the Seas sudah kembali berlayar kita udah mempersiapkan itu. Nah, periode apa nih Kak yang bagus untuk sailing cruise Voyager of the Seas tersebut? Kalau Voyager tadi sih seperti aku info kalau untuk Singapura nggak terlalu ribet mengenai cuaca ya sebenarnya karena kan memang akhir tahun ya udaranya cukup adem ya, nggak terlalu yang humid banget. Ya. Tapi memang kalau nggak mau yang terlalu rame itu atau nggak mau terlalu mahal, itu juga bisa di selling-selling yang cukup low season kayak mungkin di bulan November atau mungkin bulan Januari, Februari, Maret. Karena kalau udah masuk yang periode Desember yang akhir tahun itu memang harganya sedikit lebih tinggi dibandingin dengan periode lain. Jadi kalau memang teman-teman sobat Citur itu memang cukup fleksibel nih jadwalnya, bisa mungkin coba dialokasikan mungkin November atau Januari atau mungkin lihat yang weekend selling. Weekend selling itu kan mungkin dari hari Jumat sampai hari Senin aja. Jadi mungkin cutinya 2 hari aja gitu. Kalau memang mempertimbangkan cuti ya. Gitu. Nah, oke berarti tadi periode yang bagus itu adalah November, Januari, Februari, dan Maret. Jangan sampai di bulan Desember karena di bulan Desember pasti betul. harganya akan Harganya tinggi. memang lebih Gitu. mahal sih, cuman memang apa namanya memang dapat momennya sebenarnya untuk Desember itu ya karena kan apa namanya mungkin ada Christmas selling, ada New Year selling, jadi kan mungkin ada dekorasinya juga beda. Tapi memang kalau pertimbangannya adalah dari sisi biaya juga, mungkin bisa dialokasikan ke tanggal-tanggal yang di luar high season tersebut. Oke, ini Kak ada pertanyaan atas dari Sobat Jitur @Cadil Camil. Saya warga negara Algeria ingin menikmati cruise Royal Caribbean. Apakah bisa diwujudkan? Algeria untuk saat ini mungkin harus cek dulu ya karena kan apa namanya regulasinya memang untuk Singapore sailing saat ini memang hanya menerima rute yang menerima untuk Singapore resident saja gitu. Jadi untuk warga negara lain memang belum diperbolehkan baik dari kapalnya atau mungkin masuk ke Singapura pun memang belum bisa. Namun sih mudahan ke depannya kalau memang dari situasi negara tersebut memang negara Sobat Jitur mungkin dari Algeria ya. Algeria karena kalau setahu saya itu mungkin kalau Singapura sailing mereka akan memperbolehkan warga negara masuk ke negara mereka kalau COVID case-nya itu sudah hampir setara dengan Singapura sendiri gitu. Jadi selama memang belum setara dengan Singapura, maksudnya chances-nya mungkin masih lebih akan harus nunggu ya gitu. Seperti itu. Hanya saja memang untuk yang akhir tahun ini untuk Quantum of the Seas yang setahu saya memang baru Singapore residents aja yang bisa untuk berlayar. Gitu, Kak.
Oke, nah pertanyaan tadi sudah dijawab sama Kak Rahel. Nah, Kak, gimana sih nih untuk kedepannya? Itu ada promo-promo apa sih yang akan diadakan Royal Caribbean atau Voyager of the Seas buat kedepannya? Ada sebenarnya Kak aku juga udah ada promo itu ada kids free itu ada. Jadi kids free itu kalau untuk anak-anak keluarga misalkan ada 2 adult sama Ya, anak-anak 2 umurnya di bawah 12 tahun itu hanya bayarnya hanya teks sama tipping aja nggak perlu bayar cruise fare ya. gitu itu promo. Kemudian ada juga yang diskon orang keduanya 60% Kario. Jadi orang Hmm. pertama pertama normal, orang keduanya diskon 60%. Itu saat ini yang sedang berlangsung ya. Dan kalau nggak salah itu starting from-nya untuk Singapore Sailing Voyager sekitar 2,8 juta plus-plus per orang. Wah, berarti Gitu. lumayan terjangkau ya buat teman-teman yang mau Betul, cobain Voyager of the Seas di betul. startnya dari Singapura ya, Kak ya? Dari jauh-jauh hari mungkin bisa direncanakan karena kan kalau untuk kapal pesiar itu semakin jauh merencanakan semakin baik sih karena kita juga ada program yang namanya Cruise with Confidence. Jadi kalau memang nanti mendekati sailing tiba-tiba kurang serak untuk berangkat, bisa ikut program tersebut selama sudah full payment itu bisa dikembalikan uangnya dalam bentuk future cruise credit gitu. Jadi bisa grab dulu promo-promonya yang ada, booking dulu gitu nanti bisa ikut yang program Cruise with Confidence itu seperti itu. Karena Oke, harganya best deal banget gitu kan kalau dari jauh-jauh hari. nah, itu seru banget sih, dan Hmm, promo-promo tersebut bisa dicek di IG-nya jitur.id. Kak, informasinya sangat jelas banget nih, Kak, dan update-nya kita tunggu lagi, semoga semua cepat berakhir pandemi betul. Covid ini supaya kita bisa menikmati cruise Voyager of the Seas, Kak. Nah, Kak, waktunya sudah habis nih, Kak. Nah, makasih udah mengupdate informasinya sangat jelas, Kak. Ya, sama-sama. Semoga bisa membantu Sobat Citur juga ya untuk Ya. merencanakan liburan ke depannya. Oke, Kak. Bye. Terima kasih. Oke, Sobat Cider, tadi udah diupdate informasi sama Kak Rahel nih. Jadi, untuk cruise Royal Caribbean untuk saat ini masih belum bisa berlayar. Nah, tapi cruise Royal Caribbean sudah mengadakan promo-promo yang akan diluncurkan untuk nanti saat berlayar. Nah, makanya jangan lupa follow IG Citur dan tonton virtual talk kita selanjutnya. Saya Rio pamit undur diri dan bye-bye. Ingat libur, ingat Citur.